pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga walaupun umurnya 74 tahun, 76 tahun, yang paling tua ya 80, masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa datang sholat subuh berjamaah. Semoga Allah mencatat segala amal kebaikan kita semua. Amin. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada subuh hari ini ada tema 3 amalan yang selalu mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah. Ini terkait tadi malam membahas mengenai umur siapa yang paling tua, ya. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya jika seseorang telah meninggal dunia, maka ada 3 amalan yang mana pahalanya akan mengalir terus menerus, ya. Jadi kalau di surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, ya, supaya mengingat, ya, apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok, ya. Hari esok itu bukan pagi hari ini, tapi untuk hari akhirat, ya, untuk hari akhirat. Jadi kalau kita umurnya bertambah 1 hari, ya, 1 minggu, 1 tahun, ya, sampai umur yang tua, nggak tahu kita umurnya berapa. Kalau Rasulullah itu kan umurnya 63 tahunan, ya. Nah, kalau yang lebih dari itu maka bonus, ya, umurnya adalah bonus. Maka kita untuk diminta oleh Allah untuk memfikirkan untuk hari akhirat. Jadi kalau kita kerja mulai pagi sampai malam, ya, kita niati untuk mencari rezeki untuk keluarga kita. Maka kita harus cerdas, umur yang panjang tapi kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita harus punya sangu kalau jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Yang pertama apa? Sedekah jariah, ya, sedekah jariah yang harta kita gunakan untuk ibadah, untuk membangun masjid, ya, diwakafkan hartanya untuk masjid, ya, seperti di rumah sebelah, rumahnya keluarganya Bapak Suja, ya, diwakafkan rumahnya ke masjid untuk rumah tahfidz. Maka ketika dibangun, digunakan untuk ngaji anak-anak, pahalanya akan terus mengalir walaupun sudah meninggal. Kita tidak tahu kapan kiamat nanti itu, ada kiamat nanti, ya, kita mulai Nabi Adam sampai sekarang kan berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, tidak tahu. Maka ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ya, kita sudah punya pahala amalan, ya, sedekah jariah, ya. Misalkan ada nyumbang soft masjid ini, keramik masjid, maka selama dipakai maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita tidur, walaupun sudah meninggal, ya, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka Masjid Al-Islam membutuhkan infak, ya, ya, mungkin untuk bayar listriknya, ya, untuk memperbaiki yang bocor, lampunya, AC-nya dan lain sebagainya, ya, itu kita wakafkan, ya, kita sedekahkan sebagian dari rezeki kita. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, ya,
Jadi kalau ada guru ataupun bukan guru yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak didiknya, ya katanya walaupun gurunya itu gajinya kecil, tapi yang 80% atau yang 90% nanti dibayar oleh Allah di hari akhirat. Kenapa? Kita yakin akan janjinya Allah, ya, akan janjinya Allah, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya, mengajar ngaji, ya, kepada anak-anak TPQ, ya, bapak ibu gurunya mengajarkan ilmu cara membersihkan masjid yang baik, atau mungkin cara azan yang baik, banyak, ya, ilmu yang bermanfaat. Jangan mengajarkan ilmu cara mencuri, lah itu jenenge dosa jariyah nanti dilakukan, ya. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat, menulis buku, menulis berita di website, maka ketika orang membacanya dan melakukan kebaikan yang telah dicontohkan, yang diajarkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Jadi yang jadi guru jangan pesimis, wah aku bayarannya titik. Nah, tapi itu kalau sekarang guru itu diperhatikan sama Pak Prabowo, bayarannya akeh, ya. Nah, jadi maka ilmu yang bermanfaat, maka mari kita ini berpikir ilmu apa, ya. Oh, lihat sing pinten gawe konten diajarkan ke anak-anak takmir Masjid Al Islam, sehingga nanti pinter gawe konten yang bagus-bagus. Wah, ini kayak Mas Ciput ini, ya, pinter bikin video. Wah, ini diajarkan, ya, mumpung Ramadan pahalanya akan berlipat, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi anak-anak besok belajar yang pinter, yang cerdas, sehingga nanti ketika besar bisa mengajarkan ilmunya kepada teman-temannya, ya. Yang terakhir adalah anak yang soleh, ya. Jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan bapak ibunya, ya. Mbahnya ngajarkan ke anaknya, ya, bapak ibu kita mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya, kepada anak-anaknya. Maka ketika anaknya mendoakan, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ketika mungkin bapak ibunya banyak dosanya, ketika anaknya berdoa maka tidak jadi disiksa. Ketika anaknya sholat, bapak ibunya yang sudah meninggal sangat senang sekali. Anak-anaknya baca Quran, tadarus, bapak ibunya yang sudah meninggal sangat senang sekali. Maka kita harus berbaik-baik, ya. Tidak hanya orang tua baik sama orang tua baik anak berbuat baik, ya, sama bapak ibunya, tapi bapak ibunya juga berbuat baik sama anak-anaknya, ya, ya, bicara yang baik sehingga anak-anaknya seneng, ya, ya. Kalau anaknya seneng, ya, dididik yang baik, disekolahkan yang baik, sehingga diajak ke masjid, tidak hanya diajak ke masjid, didampingi, ya, didampingi. Jadi anak-anaknya yang diajak ke masjid didampingi, ayo lungguh ning sebelahku, aja rame ae, ya, supaya kita bisa khusyuk. Kan tadi di surat Al-Mu'minun tadi, salah satu orang yang beruntung yang akan kekal di surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya. Maka mari kita sama jamaah untuk saling menjaga supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, sehingga anak-anak kita mari kita didik, kita carikan teman yang baik, ya, sehingga nanti bisa mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal. Kan mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki kan tidak ikut dibawa dikubur, ya. Mungkin kalau orang Cina itu ada yang ketika meninggal di petinya itu mungkin ada harta-hartanya yang diikutkan, ya, pakai jas, ya, mungkin pakai kacamata, pakai yang terbagus, ya. Saya kemarin ikut pernah lihat itu, ya, orang yang bukan Islam, ya, mungkin yang Kristen itu kalau meninggal dipacai,
Ya, tapi kalau kita kan cukup kain kafan putih. Maka mari mumpung di bulan Ramadan kita berpikir amalan apa, amalan yang cerdas yang bisa kita ketika kita menanggil itu pahalanya mengalir terus. Ya. Kemudian yang terakhir, yang pesan yang kedua dari Takmir Masjid Al-Islam, insya Allah Takmir Masjid Al-Islam pada tanggal 3 Maret hari Selasa besok minggu depan akan mengadakan sholat gerhana, ya, gerhana matahari, ya, bulan ya, keliru, matahari koncoi bulan, ya, gerhana bulan, ya, gerhana bulan. Jadi dilaksanakan hari Selasa tanggal 3 Maret pukul, kalau ininya itu sebetulnya kan jam 19.05, tapi kita ringnya itu sebelum itu bisa, jadi kita laksanakan pukul 18.30 sampai dengan pukul 7 sebelum sholat isya selesai. Jadi kita melaksanakan salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, sholat gerhana bulan, bukan gerhana matahari, ya. Maka mari setelah berbuka puasa pada tanggal 3 Maret hari Selasa kita 18.30 ngumpul di Masjid Al-Islam untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Semoga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sama Raqib Atid, ya, yang kita ini apa namanya, yang selalu mendampingi kita, ya. Maka mari para jamaah kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana bulan, lanjut sholat isya dan taraweh berjamaah, ya. Semoga Allah mencatat semua kebaikan yang kita lakukan menjadi saksi bagi kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.